Hai, selamat pagi semuanya. Apa kabar nih hari Senin? Pasti sudah pada ngantor ya. Hari ini saya live lagi nih. Kalau dilihat dari dandanan saya, kira-kira saya mau kemana? Halo, sudah ada yang join? Pagi-pagi pada sibuk nih, pada ngeliat HP ya. Ya, hari ini saya melakukan perjalanan. Ada sebuah acara yang tentu nanti saya akan beritakan ke sahabat-sahabat semuanya ya. Dan hari ini saya lagi perjalanan menuju salah satu sudut di kota Denpasar ya. Kita lihat nanti kemana tujuan saya hari ini. Nah, hari ini dalam perjalanan seperti biasa saya akan memberikan beberapa tips, dan khususnya di hari Senin ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya agar kita selalu semangat walaupun kita harus bekerja di hari Senin. Biasanya orang hari Senin kan malas ya, males gitu ya, masih enak tidur habis weekend gitu. Sekarang gimana caranya biar hari Senin kita merasakan semangat yang luar biasa? Nah, saya akan berikan tipsnya nih ya. Tentu untuk sahabat-sahabat di sini yang lagi males gitu ya, merenung gitu, kok nggak libur lagi gitu ya. Gak boleh tuh. Tetap hari Senin dimulai dengan aktivitas dengan semangat tentunya ya. Oke. Nah, tips yang paling jitu untuk menghadapi hari Senin agar bersemangat. Nah, ini biasanya orang itu tidak bersemangat pasti karena bosan. Ayo, betul enggak? Ya, betul. Wah, udah banyak yang join nih. Halo, apa kabar? Ada Ardi ya. Nah, bagaimana caranya nih? Tentu karena orang tidak semangat itu karena bosan. Betul? Nah, bosan disebabkan karena apa? Orang bosan itu disebabkan karena rutinitas yang selalu dijalankan setiap hari. Ini yang membuat orang tuh gak semangat ya. Gitu lagi. Pasti mengerjakan habis A, B, C. Nah, itu yang membuat kita tidak semangat. Jadi, cara pertama agar kita bersemangat menghadapi hari Senin, hancurkan yang namanya rutinitas. Dobrak ya. Caranya gimana? Nah, kan gitu ya. Bagaimana cara mendobrak agar rutinitas yang biasa kita lakukan itu tidak kita lakukan di hari Senin. Nah, untuk kembali menggairahkan agar kita bersemangat menghadapi hari Senin ya. Jangan bilang I hate Monday gitu ya. Tapi I like gitu ya, atau I love ya. I love Monday. Nah, cara yang pertama adalah, kalau sahabat-sahabat di sini pergi ke kantor ya, pergi ke kantor biasanya melalui jalan A, kemudian jalan B, kemudian jalan C gitu ya. Nah, itu dirubah dulu. Jangan sama perjalanan yang kita lakukan setiap harinya. Biasanya kita lewat jalan ke depan. Nah, untuk hari Senin kita lewat ke belakang gitu ya. Atau kalau kita biasanya lewat di jalan yang besar, khusus hari Senin kita lewatnya jalan tikus yang kecil gitu kemana, yang lebih panjang lagi tentunya. Nah, ini tentu perlu persiapan. Coba dulu, nanti setelah mencoba baru rasakan, oh iya ya, kok suasananya beda ya hari Senin. Nah, jadi yang pertama dilakukan adalah dengan mencari jalan yang berbeda ketika kita mau ke kantor. Nah, ini akan membuktikan kita membuat wawasan kita berubah, mindset kita jangan-jangan berubah juga karena melihat sesuatu yang baru dan terhindar dari kebosanan dari rutinitas. Nah, itu cara yang praktis yang pertama. Wah, udah banyak nih. Ayo gabung lagi ya. Nah, tips yang kedua agar kita bersemangat untuk hari Senin adalah bagaimana kita mencoba sarapan atau breakfast yang berbeda. Nah, biasanya nih kalau hari-hari biasa kita makan pagi atau sarapan itu dengan nasi kuning gitu sumpama ya. Mungkin dengan hari Senin ini kita rubah, jangan nasi kuning. Apa umpamanya mencoba nasi rawon gitu, atau nasi lontong sayur, nah, atau gado-gado, atau apa saja.
atau roti gitu ya, yang berbeda. Nah, jadi ini akan membuat gairah yang berbeda ya. Kembali lagi, orang tidak bersemangat itu karena merasakan kebosanan ya, kebosanan gitu lagi. Nah, makanya kita akali nih bagaimana agar kita selalu bergairah ketika menghadapi yang namanya hari Senin. Oke. Nah, kemudian yang hal lain tentunya masih berkaitan dengan makan. Coba Anda berjanji dengan orang ya yang tidak biasa kita temuin dan kita ajak makan siang bersama. Nah, ya artinya mencoba untuk waktu lunch atau waktu istirahat itu dengan gaya yang berbeda. Masih hubungannya dengan makanan ya. Biasanya umpamanya kita makan di kantor ya, makan di kantin atau makan di sebuah warung atau di mana yang sudah biasa kita lakukan. Nah, hari ini hari Senin beda. Janji dengan teman yang mungkin teman SD, SMP yang tidak pernah kita ketemu, yuk kita makan siang bareng yuk gitu, di mana. Nah, itu juga menimbulkan sesuatu yang berbeda ya di hari Senin. Jadi kita merasakan bahwa aura kita, wah nanti akan ada janji, pasti nih ceritanya beda. Apalagi setelah selesai ketemu bercerita yang beda kan, karena lama gak ketemu, akan menimbulkan gairah-gairah baru ketika kita bekerja di hari Senin ya. Banyak sekali cara mengakalinya. Nah, ini ada masukan nih dari sebelah nih, katanya curhatnya janji dengan klien yang jarang ditemuin juga ya. Cintailah. Wah, jangan yang dicintai ya. Bahaya itu. Itu mengajarkan yang negatif tuh ya. Yang dicintai dalam arti yang berbeda ya. Umpamanya yang bertemu dengan orang yang ceria, semangat gitu ya. Atau janjian dengan saya nih hari Senin gitu lah. Biar semangat gitu. Contohnya seperti itu ya Pak Eko ya. Masukannya bagus juga ya. Artinya bagaimana kita membuat janjian dengan orang yang kita cintai. Cintai dalam arti yang menggairahkan gitu ya, yang bisa membuat diri kita semangat. Jangan sampai hari Senin malah bertemu dengan orang-orang yang membuat down kita, mental kita down gitu ya. Waduh, ini lagi gitu ya. Coba cari bertemu klien dengan klien yang memang orangnya senang menyemangati ya, yang membuat diri kita semangat. Oh, udah 3 tips itu ya. Udah 4 ya. Sudah 4 tips. Nah, goal setting harian yang menarik. Ada lagi nih pengalaman saya biar hari Senin itu berbeda, semangat ya. Nah, meja kerja tuh, lihat bersihin ya. Coba deh yang biasa di sini tata letak komputernya coba agak geser ke sini nih. Nah, ya. Atau yang biasanya numpuk nih, buku-buku ini numpuk, coba buat pemandangan yang berbeda di meja kerja Anda di kantor. Akan menimbulkan gairah baru ya. Jadi orang yang orang yang tidak dalam rutinitas itu gairahnya akan berbeda, rasa kebosanan akan berbeda, dan tentu inilah yang akan membuat kita bersemangat untuk bekerja di hari Senin. Ada lagi nih, kalau Anda mempunyai baju baru, nah kalau baju bebas ya, baju baru, sepatu baru gitu, pakailah di hari Senin. Nah, beda tuh. Kalau kita sudah memakainya di hari Senin, jangan-jangan hari Minggunya nggak bisa tidur tuh, karena ingin memakai kostum atau baju atau tampilan yang berbeda ya. Nah, selain baju juga bisa potong rambutnya di hari Minggu. Jadi hari Senin itu ingin memperlihatkan ya kepada orang gimana tampilannya. Banyak kan? Artinya ketika kita menghadapi hari Senin, jadi kata-katanya I love Monday, bukan I hate ya. Dan tentu bisa dilakukan dengan tips-tips yang sudah saya berikan ya. Gimana? Wah, banyak sekali nih. Hai Mbak Prita ya. Wah, Mbak Prita, gimana kabarnya BPJS ya? Semangat hari ini setelah pelatihan hari Jumat ya. Ini saya kasih tips kepada teman-teman agar ketika menghadapi hari Senin itu bersemangat. Ada berapa tips tadi, banyak ya. Yang pertama, jalannya ke kantor ya. Saya ulangi lagi, jalan ke kantor jangan jalan yang sama
lakukan dengan jalan yang berbeda, ya, melalui jalan yang berbeda. Yang kedua, tentunya sarapannya dibedakan. Biasanya nasi campur, sekarang roti atau lontong sayur atau gado-gado dan sebagainya. Pokoknya berbeda dari hari biasanya. Yang ketiga, membuat janjian makan siang dengan orang yang lama kita tidak ketemu. Jadi menimbulkan gairah untuk menghadapi hari Senin. Yang kelima, bisa juga kita bertemu dengan klien yang kita cintai. Artinya klien-klien yang menyenangkan, yang membuat diri kita semangat. Kemudian yang keenam, pakailah pakaian yang baru, yang berbeda dari hari-hari biasanya, dan itu dipakai di hari Senin. Empoknya punya sepatu baru, ya, tampilan rambut empoknya baru. Kemudian baru kemarin beli kostum yang baru. Nah, itu dipakainya di hari Senin agar kita bergairah untuk bekerja di hari Senin. Dan yang terpenting, Terus satu lagi, meja kerja nih, ingat meja kerjanya ya dirubah. Umpamanya komputernya di sini, kita rubah jadi ke sini, ya. Atau ketika tumpukan buku di sini, ya, di sini kita rubah di sini. Gitu. Foto yang biasanya di sini, kita rubah menjadi di sini. Layout dari meja kerja kita dibuat yang berbeda khusus untuk di hari Senin, biar semangat ya. Ada lagi mungkin tambahannya apa? goal setting yang menarik, Nah, goal setting harian. Ya betul ya, ini ada masukan dari Pak Eko, goal setting harian yang menarik. Jadi jangan yang biasa-biasa saja ya, umpamanya goal settingnya yang menantang. Umpamanya nih, pergi ke rumah klien yang tidak bisa ditemuin karena anjingnya galak gitu ya. Itu kan menantang tuh, gimana hari Senin ini saya bisa mencapai rumah yang anjingnya galak dan selalu tertutup. Nah, bikin hal-hal goal setting yang menarik dan menantang. Jangan yang biasa-biasa saja. Gitu ya. Gimana? Ingat tersenyum ya. Nah, itu paling penting tuh. Kalau hari Senin kita mulai dengan tersenyum, maka biasanya ya mencapai akhir hari 8 jam minimal kita bekerja itu pasti diakhiri juga dengan senyuman. Tapi kalau kita datang sudah dengan cemberut di hari Senin, itu akhir harinya juga bakalan cemberut. Ya kalau akhir hari, kalau sampai akhir minggu tuh cemberut gimana tuh? Nah, makanya hari Senin kita mulai dengan senyuman yang manis agar semua berakhir dengan manis juga. Oke ya, cukup dulu tips menghadapi hari Senin biar gembira dan semangat dari saya, Sri Sumahardani. Selamat beraktivitas dan tentunya mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, bersemangat dan selalu menghadapi hari-hari dengan ceria dan bahagia. Ingat tersenyum, karena dengan senyuman dunia akan tersenyum untuk kita juga. Sampai bertemu lagi dengan Sri Sumahardani. Salam senyum sang penyihir Sri Sumahardani. Dah, selamat beraktivitas. Wah, banyak sekali ya. Wah, ini dari Mataram nih ada. Halo, Ari ya. Apa kabar? Semangat ya hari Senin. Semangat semuanya. Oke, dadah.